Hai para jombloan dan jombloati, para generasi muda yang suka galau, dan para rakyat biasa yang sukanya senang-senang. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dikaruniai rezeki yang melimpah ruah. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video alur cerita film terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja. Film ini dirilis tahun 2005 yang disutradarai oleh paman saya, Tsui Hark. Film ini menceritakan tentang kisah 7 orang ahli pedang, yang bergabung dan berupaya menyelamatkan penduduk desa Silat, dari pembantaian yang akan dilakukan oleh Jenderal Firewind yang sangat kejam. Maka tanpa berlama-lama lagi, langsung saja siapkan kopi, udut, dan goreng pisangnya. Kemudian kunci pintu dan kencangkan ikat pinggangnya, lalu simak alur cerita ini dengan seksama. Di awal film diperlihatkan sebuah kota yang porak-poranda dan semua rakyatnya dibantai dengan kejam oleh sekelompok prajurit bernama Firewind. Kota itu adalah kota Yi, di mana semua penduduknya dibantai dan disiksa sampai mati atas persetujuan dari kerajaan. Kerajaan saat itu mengeluarkan maklumat, bahwa rakyat dilarang untuk melakukan latihan seni bela diri dan memiliki senjata tajam, tak ada yang bisa meringankan hukuman mereka, selain dari kematian. Ini sebenarnya bertujuan agar kerajaan tersebut terbebas dari bahaya pemberontakan. Barang siapa yang melanggar dan terbukti melakukannya dinyatakan telah melanggar hukum, dan pantas untuk mati. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Jenderal Firewind, untuk menumpuk kekayaannya. Karena setiap orang yang mati dibunuhnya, maka ia akan mendapat bayaran sebesar 300 perak per kepala. Semakin ahli seseorang tersebut, maka bayarannya juga akan semakin tinggi pula. Dari setiap orang yang mati mereka bunuh, akan diberi tanda pengenal dengan memasangkan plakat di setiap mayatnya. Dan singkat cerita, pada saat itu ada seseorang yang nekat dan berhasil mencuri plakat-plakat itu dari semua mayat yang telah dibunuh. Menyadari akan hal itu, akhirnya para prajurit Firewind marah dan berusaha mengejarnya, namun pencuri itu dapat meloloskan diri. Scene kemudian berpindah ke tempat lain, di mana terlihat seorang gadis imut sedang asik bermain seruling. Dia adalah Yuan Ying atau Ying. Tiba-tiba seorang berpenampilan aneh menghadang jalannya, lalu bertanya, apakah Ying melihat seorang laki-laki melarikan diri ke arah sana? Ying hanya diam, ia tidak mau menjawabnya dan malah hendak berlalu pergi meninggalkan orang aneh itu. Namun hal itu membuat orang aneh itu murka, lalu menangkap dan menyiksa Ying. Beruntung kemudian seorang laki-laki tua menolongnya hingga ia bisa selamat dan penjahat itu mati. Sementara laki-laki tua yang menolongnya itu terluka parah. Merasa berutang nyawa, Ying kemudian membawa laki-laki tua itu ke desanya, yaitu desa Silat, dan laki-laki itu bernama Fu. Di desa Silat, warga desa berkerumun melihat kedatangan Ying yang tergesa-gesa, lalu mereka bersama-sama berusaha mengobati Fu. Saat itulah Fu dapat kesempatan untuk menyampaikan kepada semua orang, bahwa prajurit Firewind sebentar lagi akan datang menyerang desa Silat. Mereka akan membunuh semua orang tanpa terkecuali di desa Silat, karena terobsesi bayaran yang sangat fantastis. Fu menyarankan agar orang-orang di desa Silat segera pergi menyelamatkan diri. Namun kala itu, tiba-tiba seorang muncul dan memarahi Fu. Ia bernama Doulo. Ia mengaku sangat mengenal Fu dan mengatakan bahwa Fu pernah menyiksanya di Departemen Hukum 20 tahun yang lalu. Katanya Fu adalah algojo yang telah membunuh para pahlawan revolusioner, dan sedangkan Firewind adalah bawahan Fu. Mendengar hal itu, semua warga tersulut amarah. Mereka kemudian sepakat akan menghukum Fu dengan hukuman gantung. Namun sebelum dieksekusi,
Fu awalnya diikat dan ditahan dulu di bawah pengawasan Han. Ying yang merasa perlu membantu Fu, lalu menemui Fang, karena Fang adalah kekasih Han, maka Ying meminta agar Fang mau membujuk Han, supaya mau membantu Fu melepaskan diri dan selamat dari hukuman. Han akhirnya setuju, bahkan dia juga ikut pergi bersama dengan Ying mengantar Fu menuju Gunung Surga, dengan menggunakan kereta agar tidak diketahui oleh warga desa. Namun tanpa mereka sadari, ternyata seorang anak kecil bernama Hua, sudah mengetahuinya dan ia pun sudah melaporkan kepada ayah Fang dan para warga desa. Akibatnya Fang dijatuhi hukuman gantung. Scene berpindah kepada Han dan Ying, mereka telah sampai di Gunung Surga, namun mereka sempat kecewa, karena tidak ada dari pendekar gunung itu, yang mau membantu desa mereka. Tapi, seketika mereka hendak pergi meninggalkan gunung itu, lalu sang guru pendekar gunung itu berubah pikiran. Han dan Ying kemudian diberikan masing-masing sebilah pedang, meskipun mereka belum memahami cara menggunakannya. Sang guru juga meminta Xin, Mulang, Yun Chong, Chu Zaunan dan Fu untuk ikut membantu menyelamatkan desa silat. Dan mereka bertujuh itu adalah pendekar tujuh pedang yang terkenal. Di sisi lain, di markas Firewind, seorang divisi keuangan kepercayaan jenderal, sedang menghitung hasil pendapatan mereka saat itu berupa uang, emas, gandum dan termasuk 6 orang budak-budak cantik yang salah satunya bernama Green Pearl. Budak cantik itu kemudian berhasil memikat hati jenderal dan dipilih sebagai wanita simpanan. Jenderal Firewind kemudian mengumumkan, bahwa ia harus menaikkan tarif, agar lebih cepat meraih kekayaan dan menambah target baru, agar semakin banyak orang yang mereka bunuh, maka semakin banyak pula harta yang dapat mereka kumpulkan. Dan jenderal memutuskan target mereka berikutnya adalah desa silat. Tak lama berselang waktu kemudian, di desa silat orang-orang sedang ambil ancang-ancang akan mengeksekusi hukuman Fang. Namun tiba-tiba salah seorang warga memberitahukan, bahwa desa mereka sudah diserang dan dikepung oleh prajurit Firewind. Dan terlihat desa saat itu menjadi kacau, para warga banyak yang dibunuh, sementara ketua desa bersama Fang berhasil mereka kepung di sebuah rumah. Namun ketika prajurit Firewind itu hendak menangkap mereka, tiba-tiba Ying dan Han beserta pendekar tujuh pedang lainnya datang membantu. Dengan sangat mudah tujuh pedang mengalahkan para prajurit yang kemampuannya tidak seberapa itu. Desa kemudian kembali aman untuk sementara waktu, dan tujuh pedang yakin bahwa Jenderal Firewind tidak akan tinggal diam, dia pasti akan datang lagi menyerang, oleh sebab itu, tujuh pedang membuat ide dan kesepakatan baru. Keesokan harinya, di markas Firewind, sang jenderal marah-marah mengetahui kekalahan anak buahnya dan mengetahui bahwa Fu yang sudah membantu desa silat. Kemudian ia berencana akan kembali melakukan penyerangan ke desa silat saat itu juga, namun seorang prajurit memberitahukan bahwa saat itu, Fu sudah berada di markas mereka. Jenderal kemudian keluar menemui Fu untuk bernegosiasi, sementara Xin tengah meracuni kuda dan melepaskan para perempuan tawanan. Mulang melawan para prajurit dan penjaga. Lalu Yun Chong menghancurkan gudang anggur, sementara Chu bertempur melawan dan berhasil membunuh Kualo, kemudian menyelamatkan dan membawa Green Pearl, budak cantik simpanan Jenderal Firewind. Tak lama, menyadari akan kekalahan untuk yang kedua kalinya serta juga kehilangan wanitanya, Jenderal bertambah marah. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk menyerang desa silat saat itu juga, namun lagi-lagi, seorang menjawab bahwa semua kuda mereka sudah diracuni hingga tidak bisa melakukan penyerangan. Jenderal pun semakin naik pitam, percuma punya prajurit, tapi gabut semua, alias gaji buta. Akhirnya dengan kepala batu dan hatinya yang keras, jenderal itu tetap nekat pergi dan sampai di desa silat,
Tapi sayang 1000 kali sayang, mereka hanya mendapati desa silat dalam keadaan kosong. Di tempat lain, kala itu warga desa silat sudah di perjalanan jauh meninggalkan desa, mereka akan mengungsi ke sebuah tempat yang aman, namun di tengah perjalanan mereka mencium ada penyusup dan mata-mata di antara mereka, yang sengaja meninggalkan jejak agar mudah ditemukan oleh prajurit Firewind. Tak hanya sampai di situ, kejadian aneh pun terjadi. Saat warga sedang asik beristirahat santai bak di pantai, tiba-tiba saja Fang kejang-kejang karena keracunan, rupanya ada seseorang yang sudah meracuni sumber air tempat peristirahatan mereka. Ying bersama warga desa lain berprasangka buruk kepada Green Pearl, karena hanya dia satu-satunya orang asing, namun Chu yang sudah terpikat hatinya sama gadis cantik itu, tetap yakin bahwa Green Pearl bukanlah pelakunya. Kemudian 7 pedang pun membuat ide. Mereka sepakat untuk melepaskan semua kuda mereka dan lalu bersembunyi di dalam gua, untuk dapat mengungkap mata-mata serta mengalihkan perhatian Firewind. Singkat cerita, pada suatu ketika, Chu bersama Green Pearl diam-diam mendatangi markas Firewind. Mereka berniat akan mengambil harta hasil jerahan Firewind, namun naasnya karena kurang pertimbangan, akhirnya Chu tertangkap dan pedangnya berhasil dirampas oleh Jenderal Firewind, sedangkan Green Pearl terluka parah dan tewas saat ia sampai di goa persembunyian. Fu bersama dengan 5 pendekar 7 pedang lainnya yang mengetahui hal itu, kemudian sepakat akan membebaskan Chu, lalu mendatangi markas Firewind. Awalnya Fu dan Jenderal Firewind seperti biasa, mereka melakukan negosiasi dulu, Jenderal Firewind akan melepaskan Chu, jika Fu dan pendekar yang lainnya bersedia menyerahkan pedang mereka. Kala itu Fu dan pendekar lainnya itu sepakat. Tapi, saat giliran penyerahan pedang terakhir, yaitu pedang Ying, Ying melawan karena tidak terima diperlakukan dengan tidak sopan, akhirnya terjadilah pertempuran besar. Terlihat Jenderal Firewind sendiri bertempur melawan Yun Chong, menggunakan pedang milik Chu dan kemudian Chu yang sudah bebas, datang membantu Yun Chong. Ia meminta Yun Chong untuk mundur saja, karena dia yang akan menyelesaikan pertarungan itu, dan akan mengambil kembali pedang miliknya. Jenderal Firewind yang punya akal licik, sengaja membawa pertempuran ke ruangan yang sempit dan penuh bahan peledak. Ia kemudian berhasil mengambil pedang dari tangan Chu, namun Chu kembali dengan mudah mengambil kedua pedang dari tangan Jenderal Firewind, dan menusuk dada jenderal itu hingga tembus. Jenderal Firewind terlihat sudah tak berdaya, namun di ujung nafasnya itu ia masih mengambil kesempatan untuk menjatuhkan api di ruangan itu agar ruangan itu meledak dan terbakar, namun Chu yang dibantu Yun Chong akhirnya berhasil mengatasinya dengan sigap dan dengan kerja sama yang baik. Sementara Jenderal Firewind tewas seketika itu. Sin pindah ke goa persembunyian, seorang pengkhianat telah keluar dan menyalakan api sebagai kode yang dikirimkan untuk prajurit Firewind, kemudian ia membantai para penduduk satu persatu di dalam goa. Dan diketahui bahwa pengkhianat itu adalah Doulo. Fang nyaris saja dibunuh oleh Doulo, beruntung ada Hua yang berhasil memancing perhatian Doulo, hingga Fang tanpa sengaja berhasil memukul tepat di kepala Doulo, hingga ia tewas. Namun akibat dari itu, Fang menjadi histeris, ia bertingkah seperti orang kesetanan, beruntung saat itu, Han sudah datang dan mampu membuat Fang menjadi tenang. Sin kembali ke 7 pedang yang menyadari bahwa Jenderal Firewind memang telah mati, namun maklumat kerajaan masih akan berpengaruh. Maka mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan dan segera menghentikan maklumat tersebut. Pada akhir film terlihat 6 orang pendekar melangkah pergi lebih dulu, kemudian disusul oleh Han dari belakang, hingga mereka kembali bergabung menjadi Seven Sword. Film pun berakhir.